Kita selaku kuasa hukum dari Samsul Bahri dan Eka Sukawati yang anak dan suami dari almarhumah Sukawati yang kemarin pada waktu itu di COVID-kan dan akan direncanakan dikuburkan secara COVID. Maka dari itu pihak keluarga melakukan upaya hukum terkait adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ya yang dalam hal ini pihak tergugat, Ketua Gugus Tugas, Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Pali, terus dokter yang melakukan tindakan, dokter yang berwenang terhadap masalah COVID-19 ini. Di sini prinsipal kami melakukan tuntutan terkait adanya pemberitaan yang mengatakan bahwa ibundanya almarhumah Ibu Sukawati itu terkena wabah corona COVID-19 yang ternyata hasilnya pun sampai hari ini kami belum tahu. Dan itu pun kami meminta kepada pihak rumah sakit secara tertulis, menurut mereka sudah dikirimkan, sudah diberikan. Tetapi ketika gugatan ini masuk ke Pengadilan Negeri Muara Enim, baru mereka melakukan pemberian apa yang kami minta terkait rekam medik itu ya, rekam medik yang semestinya itu hak juga milik pasien. Memang itu kepunyaan dari rumah dapatkan rekam medik itu. Nah, di sini juga prinsip kami mengajukan tuntutan terkait adanya pemberitaan dinyatakan COVID merasa dikucilkan, bukan merasa dikucilkan di lingkungan masyarakat. Pada waktu melakukan takziah mereka pun tidak didatangi para masyarakat. Masyarakat merasa takut dengan adanya COVID-19 dan kita semua tahu bahwa sekarang wabah itu memang sudah mendunia, bukan saja di Indonesia, di Pali khususnya, tapi mendunia. Dan artinya dampak sosialnya ya kan? Dampak sosial yang terjadi di dalam keluarga klien kami sangat kental terasa, terutama di lingkungan masyarakat, tetangga, dan di bidang bisnis dia, usaha dia. Karena mereka ini rata-rata usahanya dagang buah ya, di pasar Pali. Nah, dengan akibat dampak dari dinyatakannya COVID, almarhumah dinyatakan COVID ini, salah satu anggota keluarga dinyatakan COVID, ya berdampak terhadap bisnis yang mereka jalani. Jadi tidak ada pelanggan dan tidak ada pembelian, bahkan buah itu mengalami kebusukan. Dan ini sangat merugikan, kerugian yang amat fatal yang diterima oleh pihak klien kami. Maka dari gugatan ini mereka juga menuntut material dan imaterial. Artinya salah satunya untuk pemulihan nama baik ya Pak? Iya, karena dengan dinyatakan COVID salah satu anggota keluarga mereka, secara otomatis dan sistematis tetangga sekitar pun merasa takut dan mereka terkucil. Kalau untuk tuntutannya tadi berapa Pak di material? Kalau di material kita untuk 600 juta. 600 juta. Material ya? Iya. Material ya. Materialnya Material 1 miliar ya? ya. Kita diadakannya mediasi proses sidang ini, kita juga meminta kepada pihak tergugat melalui hakim mediator untuk mengembalikan nama baik, memulihkan nama baik, ya, dan menerangkan kepada publik ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ketua Gugus Tugas, Direktur Rumah Sakit, dan dokter yang melakukan tindakan. Menetapkan bahwa status almarhumah COVID-19. Dan ini sidang keberapa Pak? Hari ini sidang kemarin itu
keenam ini. Sidang keenam. Ini Agendanya? agendanya pembuktian dan sekaligus saksi. Tadi nggak jadi tadi, batal. Untuk sidang hari ini kita tetap masih menunggu. Nah, berapa kali diundur sidang hari ini? Kalau diundur belum. Belum diundur. Karena kita memang menunggu karena majelis lagi sidang dengan persidangan lain dan kita masih menunggu. Seharusnya jadwalnya jam berapa tadi, Kak? Dijadwalkan jam 10. Jam 10 ya? Lalu ya. Sidang yang saksi yang dihadirkan hari ini Dihadirkan yang saksi salah satu ada 11 orang saksi. Ya, 11 orang. 11 orang saksi, rata-rata saksi ini yang pada waktu almarhumah dibawa ke rumah sakit, pada waktu almarhumah dinyatakan COVID dan diisolasi, dinyatakan apa? Orang dan perhatian PDP, pasien dalam perhatian, pengawasan mereka dia di ruang isolasi, tetapi tetap dijaga oleh anggota keluarga dan saksi yang anggota keluarga yang jaga itu jadi saksi kita hari ini. bagian besar dari pihak keluarga korban. Ya. Dan ada juga saksi yang pada waktu pemakaman, prosesi pemakaman ada yang nolong, ada yang membuka APD yang dipasangkan kepada almarhumah, dia yang membuka langsung dan dites rapid test ternyata hasilnya negatif. Dan kalaupun memang almarhumah dia terpapar virus corona ini COVID-19, otomatis dong orang yang melepaskan APD yang ada di diri itu pasti dia kena. Ternyata hasil Hari ini rapid testnya dia negatif. Dan ada lagi saksi anaknya yang melepaskan gigi palsu almarhumah. Sampai saat ini alhamdulillah masih sehat walafiat. Dan ada juga anggota keluarga yang dites rapid test ternyata dia sehat. Nah, disinilah kita menyatakan bahwa gugatan kita perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh selaku ketua gugus tugas. Bisa dikatakan ada indikasi Hukum yang dilakukan oleh gugus tugas, yaitu ketua gugus tugas, direktur rumah sakit, bahwa mereka melanggar protokol kesehatan. Itulah salah satu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh selaku gugus tugas. Jadi mereka selaku gugus tugas, tapi mereka yang melanggar protokol kesehatan. Kena cium. Ada kok kita bukti-buktinya semua, foto-fotonya ada. Kalaupun tidak boleh, kita harus fair dong. Tidak, dengan aturan yang sudah dibuat, itu kan udah jelas. Kalau material di dalam gugatan 600 juta, karena banyak dalam segi usaha mereka itu tidak ada pembeli, bahkan pelanggan yang ada pun pada lari. Terus ya Bu ya? Ya, Sebagai apa Bu? anak tertuanya. Anak tertua. Bu, ini kan kita membawa kasus COVID ini ke pengadilan ya Bu ya? Ya. Yang almarhumah Ibu yang sempat viral beberapa waktu yang lalu kan? Ya, Nah, itu kenapa Bu alasannya Bu? karena yang pertama tidak ada etika baik sama sekali, baik dari tim gugus maupun dari tim medis. Ya, usaha kami turun drastis karena kami sekeluarga besar berdagang semua di pasar. Sama distributor juga kan, jadi usaha kami turun drastis dan terjun bebas. Begitupun masyarakat, baik tetangga di pasar maupun di rumah menghindari kami semua, takut karena bilang mama kami corona kemarin kan. Jadi istilahnya baik ini ibunya Ibu ya? Ya, Iya. Bahwa istilahnya tuh ibu itu meninggal bukan karena COVID kayak gitu ya? Bukan karena COVID kan. Jadi kami dari pihak keluarga besar minta keadilan dan minta balikan nama baik kembali seperti semula. Bu, sejauh ini Bu, dampak yang sudah Ibu rasakan Bu apa aja Bu? Yang Banyak. Jualan kami tidak laku, barang busuk, galau, dan juga itu bohong dekat yang beli kan, takut galau kan belanja sama kami, banyak kerugian kami. Berubah drastis nih, terjun bebas. Gak lakukan jualan jualan buah, baik pun jualan buah asin kan kami sekeluarga besar turun drastisnya. Jadi dampaknya bukan hanya Ibu aja ya Bu ya, tapi Banyak sekeluarga besar ya Bu besar ya? ya. Kena galau kan. Bu, harapan kita Bu ke dengan pengadilan ini gimana Bu? Minta keadilan, kembalikan seperti semula asal pertama kali kan, karena sampai detik ini
oleh dampak drastis kami sepi jualan tidak laku, kerugian kami sangat banyak kan, sampai-sampai kami bayar kredit apapun tidak bisa bayar, sampai-sampai kami terjual kebun, terjual tanah oleh nak bayar kredit nak untuk makan kan tidak terbetot kan, oleh gara-gara dipitnah mama aku corona nih uang takut galau, padahal selama ini aman-aman baik. Ya kate kami ngeluh dikit pun walaupun sepi jualan masih pacak nutupi kredit segalanya kan. Nah semenjak mama aku dipitnah corona nih kate terjun bebas nian, turun drastis. Jual kampung tuh tahu dewek lah, setengahnya separuh tuh istilah kata tuh bangkrut itu tuh. Iya. Waktu ibu ceritain ya, Ya, belum. gimana ibu membawa ibunya ke rumah sakit? Ya pas mama aku kan dibawa ke rumah sakit, pertama dibawa rumah sakit Pertamina dulu, bawa sakit Pertamina karena kadar gulanya nurun 55. Nah, Sudah sejak kapan Bu? diabetes 2015 pas nak tes kesehatan berangkat haji. Baru tahu. Nah ketahuan bahwa dia kena penyakit diabetes. Dia sakit yang terakhir ini keluar masuk baik dari rumah sakit umum tuh 3-4 kali sampai kan diabetes tuh, ya kan penyakit yang lain.